سقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ Subhanahu wa ta'ala, untuk kita saling memberikan wasiat sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Saling berwasiatlah untuk melaksanakan kebenaran dan untuk menetapi kesabaran. Jamaah sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang kewajiban memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Memuliakan nama-nama Allah itu adalah kewajiban syariat. Kewajiban syariat yang dibebankan bagi kita. Kenapa? Karena memuliakan nama-nama Allah ini termasuk bagian dari beriman kepada Allah. Di antara rukun iman kita yang enam, maka rukun iman yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara pokoknya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya dan dalam nama dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya memuliakan nama-nama Allah atau mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya termasuk separuh dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya, kita memuliakan nama-nama Allah merupakan kewajiban syariat. Yang kedua, karena kita ini manusia, hamba Allah, kita diperintahkan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kemudian kita memuliakannya. Itulah makanya dikatakan bahwasanya memuliakan nama Allah adalah kewajiban syariat yang wajib. Namanya wajib, kalau kita tinggalkan berarti kita ada kesalahan atau dosa di dalamnya. Kemudian dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, zalika wa may yu'azzima hurumatillah wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, sesuatu kemuliaan Allah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah khair, ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falahu khair, baginya ada kebaikan, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib atau disyariatkan kepada kita untuk memuliakan ya sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hurumatillah atau sa'airillah? Yakni sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, siar-siar Allah, haji, safa, marwa, kemudian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hurumatullah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagungkannya, memuliakannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, khairallahu inda rabbih, baginya ada khair, ada kebaikan di sisi Tuhannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan sya'airillah, siar-siar Allah, termasuk nama dan sifat Allah adalah siar Allah, kita agungkan, kita muliakan, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah tanda ketakwaan seseorang di hatinya. Jadi inilah yang menyebabkan atau wajibnya kewajiban syariat kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena
bagian dari beriman kepada Allah. Yang kedua, cara kita mengenal Allah, ma'rifatullah, adalah dengan cara sebagaimana Allah sebutkan tentang dirinya. Kita tidak tahu Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Allah sendiri menyebutkan tentang dirinya dan sifatnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Maka ya kita perlu mengetahui nama dan sifat-sifat Allah, kita muliakannya agar kita mendapatkan kebaikan. Bahkan disebutkan dalam hadis Muslim, salah satu sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga ketika dia memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 99 nama. Mi'atun illa wahid. 100 kurang 1. 99 nama. Kemudian kata Nabi, "Man ahsaha," siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang menghafal 99 nama ini, kemudian kata para ulama bukan cuma menghafalnya, dia mengetahui makna-maknanya, kemudian dia melaksanakan konsekuensinya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi amalan untuk bisa kita masuk ke dalam surga dengan kita mengenal nama-nama Allah, memuliakannya. Maka kata Nabi, dakhalal jannah, hadis riwayat Muslim. Itulah yang menyebabkan bahwasanya kewajiban syariat bagi kita untuk mengenal dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan, kita agungkan. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk kita memuliakan nama-nama Allah? Ini penting. Bagaimana kita bentuk kita memuliakan nama-nama Allah? Karena kita sudah tahu ya, nama-nama Allah kalau kita muliakan, kewajiban syariat, ada kebaikan kata Allah SWT. Kemudian kata Nabi, dakhalal jannah, bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Penting bagi kita bentuk-bentuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah sabit di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa kita ta'til, menolak, tanpa kita tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa kita takyib, menanyakan bagaimananya. Ya, itu diantara bentuknya. Kemudian kita disuruh berdoa dengan wasilah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara kita memuliakan, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya, sebagaimana juga yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Qur'an ada 66 lebih nama Allah, dalam hadis ada 13 nama Allah, sehingga digabung ada 23 atau 33 nama Allah, sehingga kalau digabung menjadi 99. Ya, ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Al-Hayyum, Al-Qayyum, kita tetapkan Allah itu Hayyu, Qayyum, Maha hidup, Maha berdiri sendiri, tidak butuh ya bantuan makhluk. Ketika Allah mengatakan Ahad, Allahu Ahad, satu, kita yakini bahwasanya Allah satu. Lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Ya, kita tetapkan karena Allah yang menetapkannya. Allah tidak beranak, ya, Allah tidak zalim, berarti Allah Maha Adil. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan pada dirinya. Ya, kemudian juga di dalam hadis disebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Ya, nama-nama yang Rasulullah SAW menetapkannya. Ya, termasuk sifat-sifatnya. Allah di atas ars. Ya, Allah zatnya di atas ars. Tetapi peliputannya, pelampauannya, kekuasaannya berada di mana-mana. Zatnya Allah di atas ars. Ar-Rahman alal ars tawa. Allah berfirman, Allah beristiwa di atas ars.
Summa stawa ila sama, kemudian Allah istiwa di atas langit. Zatnya Allah di atas, tetapi peliputannya, pelampuannya ada di mana-mana. Oleh karenanya kalau kita berdoa, kita meminta zat yang ada di atas. Kita menegakkan tangan kita ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan Allah di atas langit, Sidratul Muntaha, tidak di mana-mana. Tetapi kekuasaannya, peliputannya Allah, penglihatannya Allah ada di mana-mana. Kita tetapkan demikian, tidak boleh kita tolak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, lima mana'ta antas judu lima halaktu biyadaya. Kenapa engkau iblis tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku? Berarti Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan, tetapi tangan Allah laisa kamisli syai'un, tidaklah seperti makhluk, tidak bisa kita bayangkan. Jadi kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan pada dirinya, tidak boleh kita menolak. Allah mengatakan Allah di atas, ada orang mengatakan Allah di mana-mana, Allah bersatu dengan makhluk. Tidak boleh, karena itu bukan namanya memuliakan. Kemudian ketika termasuk memuliakan nama Allah, ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah dengan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Dalam surat Al-A'raf, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Misalkan kita meminta rezeki, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, yang baik. Antar Razzaq, engkau adalah Maha pemberi rezeki. Kita menyebutkan namanya Ar-Razzaq. Kita meminta kepada Allah SWT, ya Allah ampunilah aku, terimalah taubatku. Anta Tawwabur Rahim, engkau adalah Tawwabur Rahim. Kita meminta kepada Allah ya kesembuhan, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Anta Safi, la sifa illa sifa'ah, engkau adalah Maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Jadi itulah cara kita memuliakan nama-nama Allah SWT. Ya, kita meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita minta, kita menyebut nama-namanya yang sesuai. Meminta pengampunan Tawwabur Rahim, meminta rezeki Ar-Razzaq, meminta sesuatu Anta Al-Wahhab, Maha pemberi. Jadi demikian kita, ya jangan kalau kita berdoa kita langsung ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan jodoh. Kita menyebut dulu nama-nama Allah SWT. Oleh karenanya surat Al-Fatihah kita diajarkan sebelum kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita menyebut, kita menyanjung Allah dengan menyebut namanya Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian kita memuliakan Allah dengan Maliki Yaumiddin. Baru setelah itu ayat keempat kita meminta kita menyebut lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami minta pertolongan. Baru kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Maka itu diantara adab ketika kita minta Allah, minta kepada Allah, kita memuji dulu Allah, kita menyanjung Allah. Ya, kita bersalawat kepada nabinya, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita memuliakan nama-nama Allah adalah tidak boleh kita membatasi nama Allah cuma 99. Allah itu maha besar, ya maha segala sesuatu, tidak ada batasan padanya. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena nama-nama Allah tidak terbatas cuma 99. Yang diajarkan kepada kita hanya 99. Tapi kita tidak boleh meyakini, oh nama Allah cuma 99. Nama Allah itu tidak terbatas. Mana buktinya? Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah berdoa atau mengajarkan kita satu doa. As'aluka bikulli ismin huwalak. Nabi pernah berdoa, aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama. Bikulli ismin, semua nama yang ada padamu. Ya, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengan nama tersebut pada dirimu. Kemudian kata Nabi, ansaltahu fi kitabik,
yang engkau turunkan nama-nama tersebut dalam kitab Al-Quran, Al-Hadis. Kitab kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Wa allam tahu ahadan min halkika, dan yang engkau ajarkan kepada seorang makhlukmu. Ya, yang engkau ajarkan ahadan, salah seorang dari makhlukmu. Awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Berarti kata Ibnul Qayyim, Allah membagi 3 nama Allah di sini. 3 kelompok nama Allah. Ada kelompok yang nama Allah itu Allah menurunkan dalam kitabnya. Nama-namanya yang para hambanya mengetahuinya. Kita ya tahu bahwasanya ini nama Allah. Ya, As-Samad, ya Al-Barr. Ya, ini nama Allah. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita bisa melihatnya. Ya. Yang kedua, dalam hadis ini ada nama Allah yang Allah tidak nampakkan kecuali hanya kepada seseorang dari hambanya. Au allam tahu ahadan, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Jadi tidak semua orang mengetahui nama Allah. Ada Allah ajarkan kepada orang-orang hamba tertentu yang Allah kehendaki bahwasanya ini namanya. Kemudian yang ketiga, au i'tasarta bihi fi ilmil gaib indak, atau nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Yang ketiga ini ada nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya, yang Allah tidak ajarkan kepada salah seorang dari makhluknya, meskipun dia seorang nabi atau malaikat, tidak diajarkan. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas 99. Adapun tadi yang disebutkan dalam hadis inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, itu diajarkan dalam kitabnya, tidak terbatas. Ya, nama Allah banyak, tidak terbatas, karena ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaib. Maka kita harus meyakini bahwasanya nama Allah bukan 99. 99 itu hanya diajarkan kita dalam hadis dan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sama dengan Nabi yang kita diperlihatkan atau kita diajarkan hanya 25 Nabi dan Rasul, tapi Nabi dan Rasul banyak. Sama dengan kitab yang diajarkan, diperlihatkan kepada kita diberitahukan kepada kita hanya 5, Mushaf Ibrahim, Zabur Daud, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Al-Quran. Tetapi kitab ini tidak hanya sebatas ini, karena Nabi Nuh punya kitab, Nabi Hud punya kitab, karena setiap Nabi dan Rasul yang diutus punya kitab. Cuma kita tidak disampaikan. Yang diajarkan kepada kita, diberitakan kepada kita cuma 5 kitab. Demikian juga kita harus meyakini bahwasanya nama Allah tidak terbatas 99 saja, tetapi lebih dari itu. Cuma yang diajarkan kita pada kita cuma 99. Kemudian di antara memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memberikan nama ya kepada Allah yang tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pernah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita memberikan nama atau sifat kepada Allah yang tidak pernah Allah beritakan kepada kita. Ya. Seperti menamakan Allah dengan Al-Makir, Allah pembuat makar. Tidak boleh. Memang ada ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia membuat makar, Allah juga membuat makar. Tetapi di sini disebutkan oleh para ulama, wa makarullah, Allah membuat makar itu Allah membalas makar mereka. Ketika manusia membuat makar, maka Allah membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang munafik menipu Allah dan menipu orang mukmin. Tetapi Allah membalas tipuan mereka. Wa huwa yukhadi'um, dan Allah membalas tipuan mereka. Kenapa? Karena kalau Allah tidak memberikan balasan kepada makar dan tipuan mereka, berarti Allah tidak kuat. Padahal Allah itu adalah maha kuat, maha ya kuat, maha keras siksaannya. Makanya tidak boleh kita hanya mengatakan Allah itu pembuat makar. Tidak, Allah itu pembalas makar.
Allah adalah membalas makar, bukan Allah pembuat makar. Tidak boleh juga kita mengatakan, oh Allah itu keren, bahasa sekarang, Allah itu keren. Tidak boleh, karena tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, hadis. Ya, ini namanya kita termasuk tidak memuliakan Allah SWT. Kalau kita mengatakan, mensifatkan Allah dengan nama yang tidak pernah Allah sifatkan dalam Al-Quran, tidak boleh. Cukup saja Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, ya, Al-Hadid, As-Sami, Al-Basir, As-Samad, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan Allah itu sang idealis. Apa itu Allah sang idealis? Pernahkah disebutkan dalam Al-Qur'an? Ya. Kalau manusia idealis ya biasa, tapi Allah tidak boleh kita sebutkan karena tidak disebutkan. Termasuk memuliakan nama Allah, tidak boleh kita menyebutkan. Atau kita mengatakan Allah sang reformis. Tidak boleh. Bahasa apapun ya tidak boleh kalau tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, karena itu termasuk memuliakan. Karena diantara beriman kepada nama dan sifat Allah, kita diam, tidak boleh menambah atau menamakan sesuatu yang Allah tidak pernah namakan tentang dirinya, demi kita memuliakan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang filsafat menamakan Allah dengan illatun fa'ilah. Orang-orang filosof tidak boleh juga. Illatun fa'ilah artinya penggerak utama. Allah itu penggerak utama. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis sifat yang demikian ini. Atau orang Nasrani mengatakan Allah itu Bapa yang ada di surga. Tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan akidah Muslim. Allah di ars, sedangkan surga di bawah ars. Surga tertinggi saja surga Firdaus, atapnya ars, surga Firdaus. Itu surga tertinggi. Baru kita bilang Allah Bapa. Di mana Bapa? Berarti ada anak. Tidak boleh. Tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara memuliakan nama Allah tidak boleh. Hati-hati kalau berbicara nama Allah. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu Allah Al-Karim, itu yang boleh. Tidak boleh kita mengatakan Allah keren, Allah idealis, Allah reformis, Allah Bapa. Tidak boleh, karena itu tidak memuliakan nama-nama Allah. Berdosa kita. Kemudian di antara bentuk kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menamakan anak kita atau kita memberikan kunyah atau gelar yang maknanya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama-nama Allah yang khusus, Al-Aziz. Tidak boleh orang namanya Aziz kecuali Abdul Aziz. Kalau Abdul Aziz demikian. Kalau Aziz saja tidak boleh. Makanya kalau orang ada namanya Aziz tambah Abdul Aziz, tidak boleh. Al-Hakim, tidak boleh namanya orang Al-Hakim saja. Mestinya Abdul Hakim, hamba Allah yang bijaksana hakim. As-Sayyid, tidak boleh. Karena itu namanya Allah As-Sayyid. Ya. Abul Hakam, bapaknya Hakim, tidak boleh kita namakan. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallahu wal hakam wa ilail hukmu falima tukna abal hakam. Rasulullah pernah mendengar ada orang yang dipanggil dengan nama Abul Hakam. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Al-Hakam. Masa kamu bapaknya? Kenapa kau menamakan dirimu dengan Abul Hakam? Faqala, maka orang tersebut mengatakan, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atuni fahakamtu bainahum faradiya killa farikaini. Sesungguhnya kaumku, katanya, kalau mereka berselisih datang kepadaku, saya memutuskan perkaranya, maka kedua kelompok yang berselisih akan ridho, maka aku digelari Abul Hakam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsanahsa, betapa bagusnya perbuatanmu ini. Tetapi apakah engkau mempunyai anak? Dia mengatakan, ada anak saya namanya Surai, Muslim dan Abdullah. Terus kata Nabi, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Katanya dia adalah Surai. Maka kata Nabi, fanta Abu Surai, ganti namamu menjadi Abu Surai, jangan Abul Hakam. Karena itu nama yang setara dengan Allah SWT. Demikian pula tidak boleh kita memberikan nama dan penghambaan.
nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdul Uzza. Dulu ada orang namanya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Berarti dia menghambakan kepada Uzza. Tidak boleh. Abdul Rasul, hamba Rasul, tidak boleh. Karena kita hamba Allah, bukan hamba Rasul. Abdul Muthalib termasuk tidak boleh. Ya, tidak boleh menamakan Abdul Muthalib. Kalau Muthalib saja boleh, tapi kalau pakai Abdul, hambanya Muthalib, berarti kita menamakan penghambaan kita kepada selain Allah SWT. Kalau kita adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Samad, itu yang betul. Ya, maka tidak boleh kita menamakan nama-nama dengan nama-nama yang setara dengan Allah SWT. Ya, kita harus rubah nama tersebut karena Nabi merubah nama yang nama itu setara dengan Allah. Demi apa? Memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh juga kita memberikan nama kepada anak kita yang merupakan nama khusus bagi Allah. Ada nama-nama khusus bagi Allah. Seperti Ar-Rahman. Ya. As-Samad, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Ahad. Ini nama-nama khusus bagi Allah. Tidak boleh kita menamakan. Tetapi kalau Abdurrahman, bagus, hamba Allah Ar-Rahman. Abdul Somad, bagus. Abdul Khaliq, hamba Allah yang mencipta. Abdul Razzaq, ya. Abdul Ahad, boleh kita kasih nama dibikin. Tapi kalau tidak ada Abdulnya, karena ini nama Allah yang khusus. Rahman, Somad, Khalid, Razzaq, Al-Ahad. Makanya kalau ada orang namanya Rahman, tambah Abdurrahman. Tambah Abdurrahman. Karena itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang Bugis namanya Bedurrahman. Abdurrahman, Bedurrahman. Bagus. Tapi kalau Rahman saja ya boleh. Makanya kalau ada orang namanya Abdurrahman, jangan panggil Rahman. Jangan. Rahman, tidak boleh. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil Abdurrahman atau minimal kita panggil Man. Jangan panggil Rahman. Kalau namanya Abdurrahman, kita panggil Abdurrahman atau Man. Karena kalau kita panggil Rahman berarti ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu di zaman Abu Bakar. Dia menamakan dirinya Ar-Rahmanul Yamama. Rahmannya katanya Yamama. Dulu banyak nabi-nabi palsu, tetapi yang terkenal nabi palsu yang dikatakan Al-Kazzab, setiap kita sebut Musailamah, kita sebut Al-Kazzab. Kenapa? Allah tanamkan pada hati-hati orang mukmin setiap menyebut banyak nabi-nabi palsu dulu. Tetapi khusus Musailamah, Allah tanamkan pada diri orang mukmin kalau menyebut kazzab, pendusta. Kenapa? Karena dialah satu-satunya nabi yang menamakan dirinya Rama. Karena Musailamah itu dari Yamama. Kalau sekarang di Riyadh, dia katakan Rahmannya Yamama, artinya Tuhannya Yamama. Makanya Rahman inilah nama-nama Allah, termasuk nama Allah yang khusus. Ya, sehingga Allah ingin mempermalukan dia karena dia pernah menamakan dirinya Ar-Rahmanul Yamama, maka setiap orang menyebutkan dia Musailamah Al-Kazzab. Banyak nabi palsu. Dia Aiden, nabi palsu tapi tidak disebutkan Al-Kazzab. Jarang orang menyebut Al-Kazzab. Ya, Mansur Mukhtar As-Saqafi nabi palsu, ya, Al-Ansi nabi palsu, jarang orang mengatakan Al-Kazzab kecuali ini karena Allah ingin mempermalukan dia. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak memuliakan nama Allah, Allah juga memuliakannya. Namun boleh menggunakan nama-nama yang bukan kekhususan bagi Allah. Seperti Rauf, Rahim, ya. Kemudian Halim. Meskipun tidak memakai Abdul Halim. Ya, bagus kalau Abdul Halim. Halim juga boleh. Rauf dulu boleh. Ya, Rahim juga boleh karena apa? Ini nama meskipun dia nama Allah tapi tidak khusus bagi Allah. Beda As-Samad, Ar-Razzaq, Al-Ahad khusus bagi Allah. Maka boleh
Seperti dalam surat Hud ayat 75 Allah mengatakan kepada Ibrahim, inna Ibrahim lahalimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah al-halim, penyantun. Orangnya sifatnya penyantun, awwahun, ya taat, munibun, selalu kembali kepada Allah. Ini Allah sebutkan. Berarti halim ini bukan khusus bagi Allah, boleh kita menamakan anak kita. Atau dalam surah As-Saffat 101 Allah menamakan Ismail, fabassarnahu bigulamin halim. Kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang halim, anak yang penyantun, yaitu Ismail. Atau dalam surat At-Taubah ayat 18, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Telah datang kepadamu seorang rasul azizun alaihi ma anittum, yang sangat sangat berat atas apa yang kalian derita. Harisun alaikum bil mu'minin, dia harisun alaikum, sangat ingin agar kalian selamat. Bil mu'minina raufun rahim. Rasul ini yaitu Nabi kepada orang mukmin raufun rahim, kata Allah. Rauf, pemurah, rahim, penyayang. Berarti Allah menyebutkan tentang sifat Nabi raufun rahim. Berarti boleh kita menamakan anak kita rauf rahim. Tapi lebih bagus Abdur Rahim atau Abdur Rauf. Hanya tadi nama-nama khusus bagi Allah kita harus tahu. Tidak boleh kita menamakan anak kita Ar-Rasak kecuali Abdul Rasak, Al-Ahad kecuali Abdul Ahad, atau As-Samad kecuali Abdul Samad. Karena itulah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara memuliakan nama Allah, tidak menolak permintaan yang diminta atas nama Allah. Kalau ada orang meminta kepada kita atas nama Allah, demi Allah saya butuh bantuanmu, maka dia telah meminta kepada kita dengan sesuatu yang berat, nama Allah. Ya, saya meminta kepadamu atas nama Allah untuk engkau membantu aku. Maka tidak boleh kita menolak kalau kita mampu. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, man ista'aza billahi fa'idhu. Barang siapa meminta perlindungan kepada Allah, maka berikanlah dengan nama Allah, berikanlah perlindungan. Saya memohon kepadamu untuk melindungi, saya memohon kepadamu dengan nama Allah untuk melindungi aku, berikan perlindungan dia. Wa man sa'ala billah, barang siapa meminta dengan nama Allah, fa'tuhu, maka berikan. Minta uangmu, mau makan, ya saya meminta kepadamu uangmu atas nama Allah. Dia meminta sesuatu kepada kita yang kita mampu memberikannya, tidak boleh kita menolak, kita berikannya. Karena kita memuliakan nama Allah SWT. Oleh karenanya ada perinciannya di sini, kata para ulama, orang yang meminta atas nama Allah kepada kita perlu diperinci. Yang pertama, kalau dia jarang menyebut nama Allah ketika meminta, baru kali itu kita dengar dia meminta, saya meminta kepadamu atas nama Allah agar kau memberikan ini kepadaku. Jarang kita mendengar dia meminta atas nama Allah. Ketika tidak meminta atas nama Allah, hati-hati. Kita lihat, wajib pertama, wajib kita penuhi, wajib kalau berkaitan dengan haknya. Seperti dia menagih hutangnya. Kita pernah berhutang sama dia, dia datang kepada kita, saya meminta atas nama Allah supaya kau membayar hutangmu kepadaku. Wajib bagi kita untuk membayarnya. Kalau kita mampu, ya, kalau kita mampu wajib. Kalau tidak, kita berikan janji. Karena dia meminta kepada kita atas nama Allah, apalagi haknya. Kemudian kalau dia meminta atas nama Allah tetapi permintaannya maksiat, minta uang atas nama Allah, saya minta kepada uang atas nama Allah untuk berpoya-poya, untuk judi, untuk narkoba, tidak wajib. Meskipun dia meminta atas nama Allah, tidak wajib diberikan. Ini yang kedua. Kalau dia meminta nama Allah atas nama Allah kepada kita dengan sesuatu yang memang ada maslahat dan kita mampu untuk memberikannya, maka disunnahkan bagi kita untuk memberikannya. Misalkan kita lihat ada masalah, dia meminta kepada kita, ya, untuk sesuatu kebutuhannya yang ada masalah, kita mampu juga,
maka sunnah bagi kita untuk memberikannya. Karena apa? Dia meminta kepada kita dengan atas nama Allah. Ya. Tetapi jika dia sering menyebut nama Allah dalam setiap permintaannya, karena dia tahu di sini, setiap dia minta kepada orang, ya, saya meminta kepadamu atas nama Allah supaya kau begini. Saya minta kepadamu atas nama Allah kau begini. Maka ya, yang demikian ini tidak wajib untuk kita berikan. Kenapa? Karena dia ini adalah orang yang termasuk meremehkan nama Allah. Sedikit-sedikit minta atas nama Allah, sedikit-sedikit minta atas nama Allah. Ya, sesuatu dia meremehkan, tidak wajib. Tetapi kalau dia jarang meminta atas nama Allah, kemudian dia tidak ada masalah dan kita mampu, maka disyariatkan atau disunnahkan kita memberikannya sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak kita meminta dengan wajah Allah kecuali surga, atau kecuali amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Ya. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Janganlah seseorang meminta, ya, janganlah seseorang diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Jadi ya, tidak pantas kita meminta atas wajah Allah dengan perkara yang remeh dan kebutuhan dunia. Yang pantas adalah meminta atas wajah Allah dengan puncak harapan, yaitu surga, atau amalan-amalan yang mendekatkan kita pada surga. Misalkan demikian, ya, dia datang melamar seorang wanita, kemudian dia mengatakan, saya minta kepadamu, ya, dengan nama Allah agar engkau menerima lamaranku. Tidak pantas, dilarang kita oleh Nabi, ya, karena itu adalah perkara dunia. Tidak pantas kita meminta kepada orang dengan wajah Allah. Saya meminta kepadamu dengan wajah Allah atau dengan nama Allah agar engkau, ya, menerima saya kerja di sini. Tidak boleh. Kalau kita mengatakan saya berharap, setelah berharap kepada Allah agar engkau menerima saya, itu boleh. Jadi kita berharap kepada Allah dulu, baru berharap kepada dia. Saya berharap kepadamu setelah berharap kepada Allah untuk menerima saya, itu boleh. Makanya kata-kata ini kita perlu pelajari supaya jangan kita salah dalam. Ya. Kalau demikian kita mengatakan, ya akhi, saya meminta kepadamu atas nama Allah atau dengan wajah Allah agar engkau mengajarkan saya tauhid, nama dan sifat-sifat Allah. Itu boleh. Karena orang yang mengetahui nama dan sifat-sifat Allah, jalan menuju surga. Dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Boleh kalau begitu. Saya minta kepadamu ya akhi, dengan nama Allah engkau ajarkan saya agama atau mengajarkan saya Al-Quran. Itu boleh. Tapi saya meminta kepadamu ya akhi, dengan nama Allah supaya kau pinjamkan uangmu kepada saya mau beli motor. Ya, permintaan yang remeh. Maka hati-hati menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita banyak bersumpah atas nama Allah. Karena banyak bersumpah atas nama Allah itu menunjukkan tidak ada pengagungan dan pemuliaan Allah SWT. Sedikit-sedikit, wallahi, demi Allah. Sedikit-sedikit demi Allah. Utamanya bagi pedagang, biasa bersumpah untuk melariskan dagangannya demi Allah. Ya, berapa barangmu ini? Harganya 100.000, bajumu ini 100.000. Ya, bisa 50.000. Demi Allah, modalnya saja tidak sampai, padahal sudah untung dia kalau dia jual 50. Ya, atau bisa 80.000 baju ini. Demi Allah, tadi saja orang minta 90, saya tidak kasih, padahal tidak ada orang yang minta. Selalu bersumpah demi Allah, modalnya saja tidak sampai. Demi Allah, selalu dia bersumpah atas nama, sedikit-sedikit demi Allah. Maka ini menunjukkan orang tidak memuliakan Allah SWT. Makanya tidak boleh kita sering bersumpah atas nama Allah kecuali dalam perkara yang penting untuk menguatkan apa yang sangat dibutuhkan. Demi Allah, betul saya tidak melaksanakannya. Ya, itu boleh. Dalam Mu'jam Tabrani, Mu'jam Sagir, Tabrani dalam Mu'jam Sagirnya menyebutkan hadis Nabi. Salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamati. Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepadanya di hari kiamat.
Wala yuzakim, dan Allah tidak menyucikan dia. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Apa itu? Husaimatus Sani, orang yang sudah tua, bangka, masih berzina. Wa ailum mustakbir, orang miskin tapi sombong. Ya, Allah jengkel orang demikian. Kalau kaya sombong ada dasarnya, tapi kalau miskin sombong Allah jengkel, tidak mau aja bicara. Ya, tidak memberikan tazkiyah. Atau orang yang sudah tua, sudah uban, ya, masih berzina. Ya. Kemudian rajulun ja'alallahu lahu bid'ah. Ya, Allah seseorang yang ja'alallaha, dia menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tidaklah dia menjual atau tidak dia membeli kecuali dengan sumpah demi Allah. Setiap dia membeli, setiap dia menjual, dia sumpah atas nama Allah. Ini orang yang Allah tidak akan berbicara kepadanya. Karena apa? Ya, termasuk dia tidak muliakan nama-nama Allah SWT. Kemudian juga terakhir di antara ya sesuatu yang kita memuliakan nama-nama Allah adalah kita tidak boleh menyebut nama Allah atau membawa tulisan Allah pada tempat-tempat yang kotor, seperti kamar mandi, toilet. Ya, kita menjawab salam di kamar mandi, di toilet. Kita menjawab azan sementara kita di kamar mandi. Tidak boleh. Allahu Akbar, kita di kamar mandi sementara buang air besar. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Tidak muliakan. Bagaimana kita disuruh menjawab azan? Iya, tetapi larangan tidak boleh menjawab azan di hati, di dalam hati. Tidak boleh dilafazkan. Ya, atau kita membawa Al-Qur'an di kamar mandi, hadis di kamar mandi. Tidak boleh. Atau kita menjawab salam. Ada orang, Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab sementara di kamar mandi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Ya, karena apa? Karena ini adalah termasuk tidak memuliakan nama Allah. Wa may yu'azzim sa'airallah, barang siapa memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, karena itu termasuk ketakwaan di hati. Jadi itulah cara kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, pertama kita mendapatkan khair, kebaikan. Yang kedua, jalan mengantarkan kita masuk surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengutus seorang pemimpin pasukan kecil. Ketika dia safar memimpin pasukan, dia ketuanya, setiap dia membaca dalam imam dia, selalu dia membaca Qul huwallahu ahad. Setiap rakaatnya dia membaca Qul huwallahu ahad. Atau setelah dia membaca ayat-ayat, kemudian sebelum dia ruku dia membaca Qul huwallahu ahad. Ketika mereka kembali, maka hal ini disebutkan, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Mereka lapor, pasukannya lapor kepada Rasulullah, pemimpin kita demikian salatnya. Maka kata Rasulullah, saluhu, tanyakan dia, li ayyi syai'in fa'ala dzalik, kenapa dia melakukan demikian. Setelah mereka tanyakan, maka orang tersebut mengatakan, li annaha sifatur rahman, karena Qul huwallahu ahad mengandung sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Ya, fa ana uhibbu an aqra. Ya, maka saya suka untuk membaca. Ya, saya suka untuk membacanya karena dialah ayat-ayat menunjukkan sifat Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya bahwasanya Allah cinta kepada dia. Karena apa? Dia cinta kepada nama-nama Allah. Dia muliakan nama-nama Allah SWT, maka Allah cinta kepadanya. Demikianlah taklim kita kali ini. Kewajiban syariat kepada kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Cara memuliakannya tadi kita telah sebutkan, ya kita luaskan dengan tanya jawab. Fadal, ada yang bertanyakan masalah ini atau masalah yang lainnya, silakan. Bismillah. Ya, itulah tadi penjelasan Ustaz tentang materi kita pada malam hari ini, memuliakan nama Allah, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, bisa melalui WhatsApp atau secari kertas atau mic yang disediakan oleh panitia.
Waktu kita kurang lebih 11 menit dari sekarang. Saya persilakan kepada Pak Haji Yambi Baso. Tafadhal Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang saya sangat hormati dan saya cintai, teman-teman hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini menjelang Isya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya nama Yambi Baso. Tapi saya kita sebut ininya Yambi Baso saja. Basonya itu orang Palopo sebelahnya. Saya punya bapak sebelahnya. Jadi begini, kalau kita menyimak Pak Ustaz apa penjelasan tadi, bahwa umat manusia hidup di dunia ini, seperti kita orang-orang muslim ini, inginnya hidup kita dengan baik. Ya, rezeki kita baik, semua perjalanan kita baik. Lalu kemudian pertanyaannya Pak Ustaz, ada seseorang warga yang muslim, siang malam dia berdoa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sembahyang tahajud, sembahyang apa semua rawatib lainnya dia laksanakan. Tapi sejauh dia sholat itu sampai hari ini belum dia mendapatkan rezeki. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz hukumnya begitu? Dan kemudian apa kelemahan-kelemahan umat muslim seperti ada yang seperti begini yang melakukan ini berdoa tidak berhasil. Kemudian kita juga punya anak, mau kita sebutkan nama-nama Asmaul Husna yang nama yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang muslim, orang Islam, dia sebut namanya anaknya Frans, John, Jerry. Ini ibunya orang Islam, bapaknya orang Islam. Kira-kira bagaimana hukumnya seperti itu? Nah, lalu kemudian anaknya juga ya, dia mengaji, dia juga paham dalam agama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian bagaimana tuntutan hari kemudian? Yang ketiga Pak Ustaz, kita orang muslim diwajibkan dalam sholat fardu itu hukumnya tidak bisa ditunda. Waktunya harus tepat. Kira-kira bagaimana kalau kita terlambat sholat misalnya, sholat fardu. Padahal kemudian waktu kita ini lowong, lalu kita kemudian terlambat. Bagaimana hukumnya seperti itu? Terlambatnya sudah keluar waktu Pak? Iya, sudah lewat waktu. Sudah asar, sudah waktu asar. Baru kita laksanakan sholat. Kira-kira bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Nah, sedangkan banyak penceramah kita, Ustaz kita menjelaskan bahwa waktu kita itu sholat fardu itu tidak bisa ditunda. Harus tepat pada waktunya. Nah, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik kemungkinan barangkali seperti itu Pak Ustaz. Saya kira itu saja Pak, saya titipkan Pak Ustaz. Mau dijawab boleh karena waktu sudah juga ya nanti kajian akhir nanti akan datang, kan masih banyak kita pertemuan. Bisa juga dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab sekarang Pak. Yang pertama, kata Nabi SAW, ma min muslim jadu bida'watin laysa fi ismu wala katirham illa a'tahullahu ida salasa. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan berikan 3 perkara kepadanya. Imma antu ajila da'watahu, boleh jadi Allah segerakan apa yang dia minta. Dapat minta rezeki dikasih rezeki, minta jodoh dikasih jodoh, segerakan. Imma an yudakhira lahu yaumal kiamat. Boleh jadi Allah tidak berikan Pak, tetapi Allah simpan untuk perbendaharanya di hari kemudian. Allah kasih nanti, minta jodoh tidak dikasih, Allah kasih nanti hari kemudian. Jodoh bidadari. Jelas lebih bagus yang dikasih kita di hari kemudian daripada di dunia. Kemudian yang ketiga, imma an tusarrifu anhu mislu su'u bimisli. Boleh jadi dia meminta rezeki tetapi Allah tidak kasih, Allah berikan dia, Allah palingkan dari sebab musibah yang sebenarnya Allah takdirkan kepada dia, tidak jadi. Dialihkan karena permintaannya tadi. Oh ini orang minta rezeki, tetapi saya sudah takdirkan sebentar dia kecelakaan motor, tetapi karena minta rezekinya, saya tidak jadi berikan rezekinya, saya selamatkan dia dari musibah yang sebenarnya Allah takdirkan kepadanya. Ketika disebutkan di sini, kata para sahabat, Isan nuksiru doa. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Allah lebih banyak lagi akan memberikan. Jadi kita yakin Pak, setiap orang muslim berdoa, Allah akan berikan salah satu dari 3 perkara. Kalau tidak diberikan di dunia, di akhirat. Ya. Atau dipalingkan dari musibah. Yang kedua, nama-nama yang demikian mungkin sudah terlanjur diberikan nama, orang tuanya dulu tidak paham. Maka kalau bisa dia rubah, dia rubah. Kalau tidak bisa, dia istighfar saja.
kemudian nanti dia berusaha untuk memberikan kunyah. Misalnya namanya Franz, tapi kunyahnya Abul Kholik, ya, atau Abu Said, ya, namanya anaknya Said, Franz namanya Abu Said, ya. Jadi nama-nama yang seperti namanya dulu, ya, Trisula, namanya Trisula, kita buat Abu Jundi, ya, itu kita sehingga dia dikenal dengan nama Abu Jundi. Jadi tidak terlanjur. Kemudian memang inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin ada waktu yang telah ditentukan. Duhur, asar ditentukan. Tetapi kita melihat Pak, terkadang ada orang yang ketika itu ada satu masalah yang tidak bisa dia salat kecuali di luar waktu. Maka kita lihat orang ini tidak selamanya dia menunda salat. Terkadang saja. Maka orang ini dimaafkan oleh Allah. Makanya ada namanya menjamak salat. Duhur bisa ditarik ke waktu asar. Ya. Jadi demikian. Ya, jadi mungkin kita tidak bisa pukul rata. Ya alhamdulillah dia sudah salat meskipun terlambat. Ya, dia sudah salat. Jadi kita tidak bisa menghukumi secara pasti orang yang demikian ini. Kita berikan uzur-uzur kepadanya. Fadal yang lain. Ya. Satu lagi. Silakan. Iya sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul. Wabarakatuh. Kebetulan tinggal sebentar di hotel di depan, jadi berjamaah di sini. Saya itu biasa berdoa, Ustaz. Saya berdoa saja, baru saya bilang Ar-Rahman, Ar-Rahim, punya semua nama-nama baik saya sebut. Tapi doanya biasa tidak bersama dengan nama-nama Allah itu. Atau biasa juga saya berdoa dan misalnya kalau saya minta ampun, Engkaulah yang Maha Pengampun, pakai bahasa Indonesia. Atau kalau saya minta rezeki, Engkaulah yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Dan apa saja yang saya minta, saya pakai bahasa Indonesia. Nah, kira-kira dua tadi itu. Berdoa segala macam dengan nama-nama yang saya hafal, nama-nama Allah. Atau berdoa menyebut nama Allah dalam bahasa Indonesia. Cukup, mudah-mudahan bisa dikasihkan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dalam hadis-hadis disebutkan ketika kita meminta surga, Al-Mannan badi'us samawati wal ard, ya sal jalali wal kram, ya hayyu ya qayyum. Kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa as'aluka al-jannah. Saya mohon kepadamu surga. Jadi boleh kita menyebutkan nama-nama Allah semuanya, kemudian kita ini. Atau boleh juga kita menyebutkan berdoa dengan bahasa Indonesia, Engkau Maha Pengampun ya Allah, ampunilah aku. Ya. Maka dibolehkan semuanya karena itu ada kaitannya. Menyebutkan semua nama-nama Allah baru kita minta satu, atau menyebutkan nama Allah dengan bahasa Indonesia, maka itu adalah sangat boleh dan baik untuk kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup. Kita cukupkan karena sudah waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه